Buat teman-teman yang ingin membeli receiver rekomendasi, nanti tinggal cek link di video deskripsi ini ya. Di sana juga ada nomor telepon saya dan link ke website saya. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Selamat datang di Satelit Parabola Depok. Quality matter for us. Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di Satelit Parabola Depok. Kali ini saya akan memberikan solusi bagaimana SCTV dan Indosiar yang gelap di Ninmedia. Jadi per tanggal 2 Agustus, per tanggal 2 September itu di Ninmedia SCTV dan Indosiarnya gelap. Kenapa sih bisa gelap? Jadi kalau kita flashback ke sebelumnya, untuk Next Media itu kan tutup tanggal 31 Agustus dan kemudian pihak Next Media itu sebenarnya sudah mendaftarkan sebuah produk jual baru atau sebuah produk parabola baru di bulan Juli 2019 itu mereka sudah mendaftarkan nama Next Parabola dan logo Next Parabolanya juga. Jadi sudah dibuat ya, tinggal belum tahu kapan launchingnya karena pasti membutuhkan waktu lama juga untuk mengurusnya, belum lagi tes satelitnya. Kecuali mereka mungkin ingin bergabung dengan Matrix atau yang lain, itu biasanya lebih cepat. Oke, jadi pembahasan pertama adalah solusi bagi teman-teman yang kehilangan SCTV dan Indosiar di Ninmedia. Solusi pertama ini adalah untuk receiver rekomendasi. Jika kalian pengguna receiver rekomendasi Ninmedia, bagi yang ingin tahu receiver rekomendasi apa aja itu banyak banget. Jadi dari series Oracle aja ada Gardiner, LG Sat, Optus Oracle. Jadi belakangnya ada Oracle, kemudian disusul dengan Sky LBS, Diamond World, Tanaka Orion Sky, dan sebenarnya banyak lagi. Teman-teman bisa langsung cek di websitenya langsung ninmedia.tv. Kemudian bagi teman-teman yang pengguna rekomendasi itu mudah caranya. Biasanya sih sudah otomatis kalau teman-teman mengaktifkan OTA on di settingnya ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang mungkin OTA-nya off, itu bisa dicoba. Cara pertama adalah dengan matikan saklarnya dari belakang receiver atau colokan listriknya. Itu dicabut terus dicolok lagi. Biasanya nanti update Indosiar dan SCTV muncul dengan logo dolar tapi siarannya sudah kebuka. Terus kalau misalkan belum kebuka juga gimana nih caranya nih? Bagi receiver rekomendasi nih, saya sudah buatkan videonya di sini. Atau saya tulis juga di deskripsi ya, biar gampang nanti tinggal diklik langsung masuk videonya. Langsung aja ikutin video tersebut. Terus kemudian itu solusi untuk pengguna receiver rekomendasi. Bagaimana sih untuk receiver non rekomendasi? Jadi di sini saya jelaskan, mungkin di Satelit Big TV saat video ini posting atau saat video ini saya upload itu masih bisa teman-teman saksikan di Satelit Big TV. Namun bagi teman-teman yang belum tahu informasinya Big TV, ini juga belum sempat saya sampaikan, mereka sebenarnya sedang dalam masa apa ya namanya ya. Jadi ibaratnya teman-teman bayar sekolah terus belum iuran SPP, itu kan diberikan waktu berapa hari. Nah, di sini Big TV kabar yang saya dapat adalah ditunggu selama 45 hari dan itu sudah masuk beritanya kok di website online lah yang pasti bisa dipercaya. Itu ada tagihan tunggakan mereka yang belum mereka bayar, jadi mereka diberikan waktu tenggang untuk membayar tersebut. Kalau misalnya gagal bayar ya teman-teman udah tahu ya bagaimana nasib kedepannya mereka. Jadi di sini bagi pengguna non rekomendasi yang pertama adalah solusinya mengganti dengan receiver rekomendasi. Ini adalah hal yang termudah dan nggak rugi juga kalau teman-teman udah masang sekitar 4 tahun, 3 tahun, atau 2 tahun yang lalu. Ibaratnya cuma bayar sekitar 300-an ribu itu udah bisa dapat receiver rekomendasi. Dan receiver yang kami kirim itu biasanya nanti kami bantu settingnya jika teman-teman mengalami kesulitan. Tapi kalau tidak beli di Satelit Parabola Depok, mohon maaf kita nggak bisa bantu karena kita bukan customer service dari Ninmedia. Jadi kita nggak digaji dari Ninmedia, kita hanyalah seorang teknisi biasa. Oke, jadi solusi bagi pengguna non rekomendasi yang pertama adalah mengganti receiver menjadi rekomendasi. Ini yang paling ampuh. Terus kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan satelit Big TV, itu juga tetap aja sih ngeluarin budget, harus menambah LNB Big TV, beli disek, jumper, dan platnya, bracketnya. Walaupun jumlahnya nggak sama hal rekomendasi, tapi kalau suatu saat Big TV-nya tutup atau pamit, terus teman-teman harus beli lagi, harus nyari solusi lagi. Dan untuk teman-teman yang di daerah Jakarta, mungkin di daerah kota-kota besar tuh masih bisa menggunakan antena TV UHF. Jadi bisa ditambahkan antena TV UHF di televisi masing-masing. Kalau di sini sih untuk siaran digital, MTech Group atau SCTV Indosiar itu cukup bagus kalau di Depok dan Jakarta itu cukup bagus digitalnya, walaupun berat
lebih berat dari channel-channel yang lain, tapi masih bisa didapatkan sinyalnya. Cuman bagi teman-teman yang di daerah kan sulit, sinyal UHF kan tidak bisa masuk ya. Mungkin kalau masuk ya semut, yaitu bisa menggunakan solusi yang tadi yang pertama, yaitu ganti receiver rekomendasi. Kalau memang butuh SCTV dan Indosiar ya, kalau nggak butuh ya nggak usah beli. Terus kalau emang pingin migrasi sekalian, pingin lokalnya lengkap sekalian, pingin ada RCTI, MNC, dan global, ya udah tinggal ganti receiver Cavision gitu. Tapi tetap harus pointing ulang parabolanya, jadi harus gerak-gerakin. Kecuali teman-teman ingin nambah LNB dan ingin nambah receivernya juga. Jadi satu parabola itu bisa 2 LNB, bahkan bisa 3 LNB loh guys. Jadi bisa ditambahin, tapi kalau TV-nya satu ya receivernya numpuk banyak. Cuma kalau TV-nya teman-teman ada 3 di rumah ya, setiap TV itu udah bisa diwakilin dari setiap LNB yang di parabola. Mungkin teman-teman yang belum mengerti nanti ada video khusus ya untuk pemasangan 2 LNB dan 3 LNB di atas ini. Kalau sudah ada, kalau belum ada ya nanti nggak muncul. Mungkin masih ada yang belum tahu ya kenapa siaran tersebut diacak dari Nin Media. Jadi SCTV, Indosiar diacak itu kenapa ya? Jadi kan semenjak Next Media tutup, mereka kan berencana membuat Next Parabola. Jadi mereka mendaftarkan channel mereka, yaitu SCTV, Indosiar, dan tambahannya O Channel. Ini mereka daftarkan seperti MNC Group, jadi membuat hak siar atau lisensi untuk channel mereka tersebut. Jadi ingin dieksklusifkan, mengikuti jejaknya MNC Group. Nah ini kan bahaya juga nih ke depannya kalau misalkan mereka berbuat suatu kebijakan yang tidak pro ke rakyat gitu. Misalkan channelnya hanya bisa disaksikan di Next Parabola, kan ribet juga ya guys. Tapi nggak tahu juga sih rencana mereka ke depan seperti apa. Jadi kita tunggu aja info terbaru dari mereka. Oke, mungkin sampai di sini dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Mohon maaf bagi pengguna rekomendasi yang mungkin belum siap kehilangan channel kesayangan SCTV dan Indosiar. Ya bagaimana lagi, karena kita tinggal di Indonesia, dimana kita nonton TV aja sulit dari zaman dulu ya. Sinyal analog aja belum bisa diterima di seluruh daerah, ini pengguna parabola juga udah dibikin sulit. Yang kita takut nanti ternyata di Palapa misalkan diacak juga seperti MNC Group. Lebih pusing lagi guys. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa linknya semua ada di deskripsi video, teman-teman bisa langsung cek aja. Saya Satelit Parabola Depok, pamit dulu, undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih yang telah menonton video kami. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel Satelit Parabola Depok tetap eksis di YouTube. Terima kasih.